Di sebuah dunia yang hampir saja mengalami kiamat karena invasi makhluk misterius dari isekai, kini kita diperlihatkan seorang pria culun, jomblo, dan tidak berguna. Bahkan saking gak bergunanya MC kita pada anime ini, MC kita yang diketahui bernama Kizuna ini ditinggalin oleh ibunya sendiri ketika masih bocil. Sayonara Kizuna, anata wa mou hitsuyou nai no. Namun sebelum itu, si ganteng idaman janda tetangga kalian ini akan menjelaskan terlebih dahulu lah mengenai situasi yang tengah Kizuna hadapi sekarang. Jadi saat ini Kizuna baru saja didaftarkan oleh sang kakak selebeunya yang bernama Reri sebagai siswa baru pada sebuah SMA yang bernama Ataraxia, yaitu sebuah SMA yang terletak pada sebuah pulau sekaligus bisa dibilang sebagai pertahanan terakhir umat manusia lah dari serangan para makhluk isekai, atau pada anime ini itu disebut dengan senjata sakti. 転入生かよろしくね。今日から俺もここで暮らすのか。なんか嘘みたいだな。 Nah, sang kakak yang kebetulan merupakan kepala sekolah sekaligus komandan dari unit pertempuran umat manusia yang diketahui bernama Amaterasu ingin memanfaatkan kekuatan terpendam Kizuna yang dulu dibuang oleh ibunya. Fun fact aja ya bro ya, jadi dulu ibu Kizuna ini merupakan ilmuwan yang sangat gila karena selalu melakukan uji coba yang memakan banyak korban jiwa. Terus ibu Kizuna kemana bang sekarang? Digenjot sama Aing. Ya Aing juga nggak tahu cu, entah diculik OB atau kemana gitu ya, Aing juga gak mau ngurus. Tapi yang pasti setelah ibu Kizuna ini membuang Kizuna, tiba-tiba saja sang ibu menghilang tanpa jejak. Balik ke MC yang dikira cupu padahal pro player cas brutal. Nah, sebagai anak buangan yang mengira dirinya cupu dan tak berguna, tentu dong ya pada awalnya Kizuna ini nampak ragu-ragu gitu kan untuk bertempur secara langsung dengan senjata sakti. Agak gimana ya dengarnya, senjata sakti. So kita ganti aja lah ya namanya jadi makhluk isekai. Di tengah-tengah keraguan Kizuna ini, Kizuna secara tak sengaja bertemu dengan seorang gadis berambut putih, kawaii, dan sudah pasti juga gitu kan tobrut yang entah mengapa tengah menangis seorang diri sembari melihat lautan, yang seketika mengingatkan Kizuna pada seorang loli yang tengah menangis seorang diri ketika Kizuna masih bocil. No. Namun kalian jangan tertipu dengan paras kawaii dan sebetapa tobrutnya wanita ini ya para penonton, karena meskipun perawakan wanita berambut putih ini sangat cocok sekali untuk menjadi istriku, tapi di balik kesempurnaan tersebut, sang wanita berambut putih yang diketahui bernama Aine ini memiliki sifat yang toksik, kang roasting, dan selalu menghujat orang lain. Sama aja ya, seperti pada scene berikut. あなたは誰？言葉を理解する知性がないのかしら。頼むと言うなら話はわかるわ。あなたのおみ足に口づけさせてくださいと。頼まねえよ。なんだこいつ。見かけと違って全然残念な女の子じゃんか。 Namun di tengah-tengah ketoksikan Aine ini, tiba-tiba saja terdengar sebuah sirine yang menandakan bahwa kini tempat mereka akan diserang oleh makhluk isekai. Wah, Aine yang mendengar sirine tanda bala bahaya ini pun tentu dong ya tanpa basa-basi. Lari? Ya, enggak dong, melainkan di sini Aine pun langsung melepaskan segel tobrutnya yang wanjir lah coba dan seketika langsung menggunakan peralatan tempurnya yang diketahui bernama Hybrid Gear. Ribet cu namanya, maksudnya itu bukan hybrid ya, tapi hybrid cok. Hybrid Gear. Nah, dengan skin Slebeu Gimang yang hanya menutupi boba jumbo Aine dengan sehelai tali inilah, di sini Aine pun langsung bertarung dengan GG-nya melawan para makhluk isekai. Oh,
Iya, sebagai pertahanan terakhir umat manusia, kita juga diperlihatkan para NPC lain yang bekerja sama untuk melindungi tempat ini dengan menggunakan berbagai macam senjata yang canggih ya para penonton. Sedangkan Kizuna, ya cuma pelangak-pelongo doang gitu kan cuy. Sebenarnya Kizuna ini memiliki hybrid gear juga ya, tapi karena satu dan lain hal, Kizuna tidak mau menggunakan hybridnya tersebut. Hingga ketika Kizuna ini benar-benar merasa bingung gitu kan mau ngapain, tiba-tiba saja muncullah sesosok makhluk isekai raksasa yang siap untuk mengirimkan Kizuna ke isekai. Namun tiba-tiba Yap, kita diperlihatkan kemunculan user Tobrut hybrid gear lainnya yang bernama Himekawa. Dan juga nah, kalau wanita berboba bola basket ini bernama Eurisia, yang mana Aine, Eurisia, dan juga Himekawa ini tergabung di dalam skuad Amaterasu yang akan dimasuki oleh Kizuna. Walau tegang-tegang gak tuh Ojoncu lihat Tobrut tiap hari. Namun di luar itu semua, kini kita diperlihatkan Aine yang benar-benar brutal gitu kan untuk mensolo para makhluk isekai ini. Tapi karena kebrutalan Aine inilah, energi hybrid atau hybrid coin milik Aine ini benar-benar terkuras habis. Sehingga Aine yang sudah benar-benar kehabisan kekuatannya pun harus rela terkena critical attack dari makhluk isekai. Wah, Kizuna yang melihat salah satu calon haramnya ini belum apa-apa udah mau tusun, tentu tidak terima dong ya. Yang oleh karena itu dengan terpaksa Kizuna pun harus mengeluarkan kekuatan Heart Hybrid gear-nya yang bernama Eros! Ya, meskipun pada akhirnya Kizuna berhasil menyelamatkan Aine dari kematian, tapi saat ini Kizuna benar-benar bingung gitu kan harus ngapain dengan wanita yang hampir bugail ini. Gesek-gesek dikit, gak ngaruh kali ya. Itulah kalau aing jadi Kizuna. Namun di tengah-tengah kebingungan Kizuna, tiba-tiba saja sang One-chan Slebeu memberitahu Kizuna mengenai tutorial untuk menolong Aine. Yang mana tutorial tersebut adalah Yap, demi mengecas ulang kembali energi Aine yang habis, sang kakak pun meminta kepada Kizuna untuk meremas Tobrut Aine dengan lembut, membelai tubuh Aine dengan lembut juga, hingga Aine ini, yap, betul, birahi. Alamak. Jadi begini teman-teman, dengan kekuatan Eros milik Kizuna, Kizuna bisa mengecas atau simpelnya mengisi ulang kembali energi hybrid coin milik para haram Kizuna dengan cara membuat para haramnya tersebut birahi. Nah, kebirahian haram Kizuna inilah yang akan menjadi pemicu agar energi hybrid coin mereka ini bisa kembali terisi ulang dengan instan. And ya, karena pengecasan wena tenan inilah pada akhirnya energi ini pun berhasil terisi ulang dengan instan dan langsung membantai semua para makhluk isekai tersebut. Wah, sang kakak Slebeu yang melihat keberhasilan adiknya dalam mengecas wanita ini tentu dong ya tanpa banyak basa-basi langsung mengumumkan kepada seluruh siswa ke pengangkatan sang adik yang langsung menjadi Kapten Amaterasu. Kayak nggak sih pengangkatan jabatan seperti ini? Yang tentu dong para siswa termasuk member Amaterasu sendiri yang mengetahui hal mendadak seperti ini, mereka semua terkejut sekaligus terbingung-bingung. Apalagi ketika mereka semua tahu bahwa kekuatan asli dari Kizuna ini adalah pengecas energi handal dengan media Slebeu. Walau makin dicap mesum lah si Kizuna ini oleh para siswa wanita yang lain.
Tapi ya hal ini tidak berlaku ya cuy ya kepada Aine. Aine yang sudah merasakan betapa kimochi dan bermanfaatnya pengecasan dari Kizuna, Aine pun mulai ketagihan gitu kan dicas oleh Kizuna. 始めましょうか。Walamak, sampai maksa gini Kang buat dicas MC kita. Tapi ketika adegan colok mencolok ini hampir saja akan terjadi. あなたという人はアイネさんを部屋にまで連れ込んで手ごねに。違う。どこが違うというのですか。 Ya malah keciduk duluan gitu kan sama Himekawa. Namun ya seolah Ojon Kizuna ini tidak diperbolehkan istirahat oleh Dewa Otong. Ketika Kizuna di sekolah pun ia langsung ditawari Tobrut Super Jumbo Cap Amerika milik Eurisia yang penasaran akan kekimochian dan khasiat casan dari Kizuna. なんなら今から試してみる？ユリシアさん。 Hingga muncullah ダメです。お取り込み中ですか？ Welah dalah ada loli Kang ternyata di anime ini. Jadi loli kawaii kelas 1 SMP ini bernama Sylvia. Bentar bang, apakah Sylvia ini juga akan dicas brutal oleh Kizuna? Onde mande, kamu ngomong itu suka sembarangan ya anak muda. Aing berharap juga seperti itu sih. Namun sayangnya tujuan Sylvia mendatangi Kizuna ini adalah karena Sylvia mendapatkan mandat dari sang kakak Slebeo guna memanggil Kizuna ke hadapannya. Nah jadi tujuan sang kakak Slebeo ini memanggil Kizuna itu adalah karena sang kakak ingin memberikan handphone khusus kepada Kizuna yang di situ berisikan informasi-informasi mengenai status para haram-haram Kizuna. Yang mana dengan handphone yang berisikan status informasi tentang haramnya inilah Kizuna bisa tahu gitu kan kapan aja dirinya harus mengecas para haram-haramnya tersebut. Di sini juga sang kakak Slebeo menjelaskan bahwa keberadaan Kizuna untuk menyelamatkan dunia ini sangatlah dibutuhkan. Sebab begini. Seperti yang kita tahu kan kekuatan dari haram Kizuna ini diukur dari seberapa banyak energi yang mereka miliki. Semakin banyak energi yang para haram Kizuna punya, maka makin kuatlah mereka ini. Bahkan jika kekuatan mereka ini sampai melampaui batas, mereka pun auto bisa membuka kekuatan yang sangat dahsyat. Dan cara untuk melewati batas kekuatan itu adalah ya apalagi cuy selain dicas brutal oleh Kizuna. Baba Boy. Tapi sebaliknya, jikalau kekuatan mereka ini mencapai batas terendah atau 0%, maka sudah dapat dipastikanlah mereka semua akan auto meninggal dunia. Itu semua sudah dibuktikan oleh Ibu Kizuna dulu bro ketika melakukan penelitian kepada pengguna Heart Hybrid Gear sebelumnya. 5、4、3、2、1、カウント0。バイタル消失。出力値上限を 5.2 更新。ありがとう。いいデータが取れました。 Lalu apakah energi hybrid mereka bisa pulih sendiri bang tanpa harus dicas Kizuna? Bisa sih, tapi keburu punah duluan gitu kan cumat manusia dibantai makhluk isekai. Karena faktanya pemulihan energi tanpa cas sangat amat memakan waktu yang sangat lama. Yang oleh karena itulah meskipun Kizuna sadar bahwa pertarungan ini benar-benar membahayakan para haram Kizuna, tapi sang kakak benar-benar memohon kepada Kizuna untuk mau membantu mereka dalam pertempuran demi keberlangsungan hidup umat manusia. Karena alasan ini juga sang kakak pun menjadikan Kizuna sebagai kapten ya teman-teman di tim Amaterasu. むちゃくちゃだ。しっかり頼むぞ。すぐに任務だ。 Singkatnya, kini kita diperlihatkan Kizuna dan para haramnya yang akhirnya mendapatkan misi pertama dari sang kakak Slebeo untuk mengumpulkan beberapa data dan memulihkan beberapa sumber daya pada sebuah pulau terpencil. Nah, Eurisia yang melihat betapa amatirnya Kizuna dalam berterbangan menggunakan hybrid gear dan mengetahui status Kizuna yang benar-benar copo untuk bertarung, seketika mulai meragukan akan posisi Kizuna sebagai kapten. Tapi di tengah-tengah keraguan Eurisia, tiba-tiba saja muncullah ya, tanpa diduga-duga muncullah makhluk isekai. Wah, Eurisia yang melihat kemunculan makhluk isekai ini tentu dong ya dengan kekuatan kegondala-gandulan Tobrutnya, Eurisia pun langsung mengequip hybrid gear-nya itu. Sedangkan di sisi Aine dan Himekawa, mereka berdua tiba-tiba saja dibelenggu oleh sebuah perisai yang sangat sulit sekali untuk mereka tembus.
し込められた。 Dan Kizuna, ya karena si Kizuna ini benar-benar copo dalam bertarung, maka daripada Kizuna jadi beban, di sini Yurishia pun meminta kepada Kizuna untuk pergi meminta bantuan saja kepada Aine dan juga Himekawa. Ya Kizuna yang sadar akan kebebanannya ini sih ya iya aja gitu kan ketika dirinya disuruh pergi. Tapi baru saja Kizuna ini pergi meninggalkan Yurishia yang benar-benar kewalahan melawan banyak makhluk isekai, tiba-tiba saja Kizuna mendapatkan notifikasi akan sisa energi hybrid milik Yurishia yang hanya tinggal 6% lagi. Wah, ojonku pun semakin dibuat berkedut-kedut hebat ketika tiba-tiba saja muncullah makhluk isekai grade A, yaitu Dragori. Waduh, Yurishia yang sadar bahwa musuhnya kali ini bukanlah musuh biasa, tentu dong ya tidak memiliki pilihan lain selain all-in menggunakan sisa kekuatannya. Yang tentu juga karena lemahnya serangan dari Yurishia, hal tersebut hanya seperti gelitikan doang ya cuy ya bagi si Dragori. Keadaan semakin diperburuk ketika Yurishia mulai merasakan kesakitan di seluruh tubuhnya dan Dragori pun sudah siap sedia mengirim Yurishia ke isekai. Tapi tiba-tiba Yap, untungnya masih ada Memang Kizuna yang tepat waktu untuk menyelamatkan Yurishia. Ya, meskipun si Kizuna ini harus ikut mental juga ya bro karena menahan kekuatan Dragori yang begitu dahsyat, tapi itu bukan apa-apa dibandingkan Kizuna harus meninggalkan salah satu haremnya yang hampir saja terbunuh. Gak baper gimana itu Yurishia ketika mendengar omongan pucuk boy kita ya teman-teman. Ditambah Yurishia. Si bejir lah cu, bisa-bisanya Anda modus dalam keadaan kayak gini kan. Aing juga mau gitu kan. Tapi ya di luar gucek-gucekan handal dari Kizuna inilah, Yurishia pun auto birahi dan energinya auto juga tercas kembali. Sumpah dah cu, kalau Aing jadi villain terus ngelihat ini bocah dua main gucek-gucekan di depan mata Aing buat ngisi energi, udah Aing bom duluan cu sebelum energi Yurishia ini keisi. Tapi, karena si Dragori ini agak-agak bedegul gitu kan, yang membiarkan dua bocah ini bertindak mesum di depan matanya, jadi si Dragori ini teh auto hancur dengan kekuatan penuh Yurishia. Ya, dengan tewas mengenaskannya Dragori karena mendiamkan orang berbuat CBL di depan matanya, maka semua masalah pun berhasil mereka selesaikan. Dan Yurishia yang udah baper sama Kizuna serta bisa merasakan akan betapa kimochi dan berhasiatnya casan dari MC CBL kita ini pun auto jatuh cinta brutal ya cuy ya kepada MC kita. Yang oleh karena casan kimochi dan banyak khasiat cap Kizuna inilah, maka Aine dan Yurishia pun auto berebutan bro buat dicas Kizuna. Tapi Aine sebagai wanita pertama yang sudah dicas duluan oleh Kizuna tentu tidak mau menyerahkan Kizuna ke pelukan wanita lain begitu saja dong ya. Walaupun sifat toksik dan Kang Roasting Aine ini masih tetap ada, tapi di sini Aine ingin menunjukkan kepeduliannya itu dengan caranya sendiri. Untuk apa? Ya untuk minta dicas ulang gitu kan oleh Kizuna. Jadi alasan Aine ingin banget dicas Kizuna itu adalah karena Aine benar-benar mendambakan kekuatan maksimal ketika dirinya melampaui batas dari kekuatannya tersebut. Yang oleh karena itulah demi mendapatkan kekuatan maksimal itu, Aine rela cudi ini, di itu, dan di anu oleh Kizuna. Bahkan Kizuna juga bebas mau melakukan apa saja dengan tubuhnya tersebut. Walama enggak bahaya tai. Namun, waduh bahaya iki karena Kizuna sih awalnya mencoba untuk menolak adegan pengecasan saat jam sekolah ya bro ya. Tapi karena Kizuna ini terus-menerus diasongkan tobrut oleh Aine, tentu dong ya iman Kizuna ini pun auto hancur brutal. Dan ketika Kizuna benar-benar akan mengecas Aine sampai lubang-lubangnya,
顔されたらさ。 Yap, Kizuna yang melihat raut muka Aine yang penuh keraguan dan ketakutan. Pada akhirnya Kizuna pun memutuskan untuk tidak melakukan per Asogi Geboyan tersebut. Justru Kizuna lebih tertarik lagi akan alasan Aine yang benar-benar terobsesi dengan kekuatan. Yang oleh karena itu Kizuna pun langsung menemui kakak selebeunya untuk mengetahui alasan Aine yang benar-benar menginginkan kekuatannya. So, secara singkatnya aja ya teman-teman. Jadi menurut sang kakak selebeu, Aine ini ditemukan oleh ibu mereka ketika Aine masih bocil. Saat itu Aine benar-benar lupakan semua ingatannya dan tidak memiliki identitas sama sekali. Dan juga kebetulan nih, ketika ibu Kizuna melakukan banyak uji coba kepada Aine, ibu Kizuna ini menyadari bahwa Aine memiliki sebuah potensial untuk menjadi petarung handal yang pernah dimiliki oleh umat manusia. Yang oleh karena itu juga ibu Kizuna pun langsung melakukan banyak percobaan kepada Aine guna membuildnya menjadi petarung paling mengerikan yang dimiliki oleh umat manusia ini. And ya, karena sang ibu berhasil membuild Aine sebagai senjata masa depan umat manusia inilah, maka Kizuna pun langsung dibuang oleh ibunya sendiri. Karena faktanya tubuh Kizuna juga sudah banyak diotak-atik ya teman-teman oleh ibunya sendiri. Pokoknya sick banget lah ibu Kizuna ini. Oh iya, buat kalian yang penasaran siapa wanita berkacamata satu ini, jadi wanita ini bernama Shikina Kei. Perannya di anime ini itu sebagai asisten maksud aing kakak dari Kizuna dan juga pemberi informasi kepada Kizuna. Tapi di tengah-tengah pembicaraan mereka tiba-tiba saja Yap, lagi-lagi markas mereka diserang oleh makhluk isekai dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Wah, unit Amaterasu yang sadar akan serangan ini tentu dong ya langsung menyerang makhluk isekai ini dengan membabi buta, terutama Aine ini gitu kan, dengan ambisinya yang besar untuk menjadi yang terkuat di muka bumi. Di sini Aine pun langsung menggunakan kekuatan penuhnya untuk membantai para makhluk isekai. Yang tentunya juga karena Aine terus-menerus menggunakan kekuatannya itu, energi hybrid Aine pun auto terkuras dengan deras. Yang oleh karena kebrutalan inilah Aine pun langsung Yap, untuk yang kedua kalinya Aine lagi-lagi diselamatkan oleh Kizuna. Nah, Kizuna yang sadar bahwa jalan yang ditempuh Aine ini sudah berlebihan dan hanya akan mendekatinya saja ke Maha Kuasa, tentu dong ya langsung menceramahi Aine akan hal tersebut. Ya, meskipun pada awalnya Aine ini tidak dapat menerima ceramahan Kizuna begitu saja, tapi dengan ketampanan dan juga aura pucuk boy yang Kizuna miliki, sembari mengelus pipi Aine yang basah karena air mata, perlahan tapi pasti Kizuna pun mulai bisa memedamkan api yang membara di dalam hati Aine tersebut. Dan beres masalahnya? Ya belum dong, cas dulu gitu kan untuk memulihkan energi Aine. Tapi pengecasan ini agak beda nih. Selain di sini Aine benar-benar dibuat menggeliat ke sana kemari dan melek melihat surgawi, anjay surgawi. Ya pokoknya mah di sini Aine benar-benar dibuat lemas lah oleh Kizuna dengan mode rambut legendnya ini. Bentar, kayak ada yang kurang deh. Yap, begini lebih baik. Maksud aing yang membedakan pengecasan ini dengan pengecasan biasanya adalah Aine yang pada akhirnya terkena efek samping dari pengecasan tersebut ya bro ya. Jadi efek samping dari pengecasan nikmat ini adalah Aine yang menjadi lebih agresif dan lebih brutal lagi untuk dicas oleh Kizuna. Yang menurut Casey, jika Kizuna berhasil memanfaatkan efek samping ini, katanya Aine bisa membuka kekuatan maksimal dari dirinya itu ya teman-teman. おいアイネ、何を。私といいことしてる時に他の女と話をしてるの。そんなことないよアイネ。今はアイネだけだって。それなら証拠を見せなさい早く。 Walama, Kizuna yang tidak ingin menyanyiakan kesempatan emas ini tentu langsung melayani Aine yang tengah birahi brutal. And ya setelah singkat, padat dan yap,
Kimochi Kizuna. Kini kita diperlihatkan kekuatan maksimal dari hybrid gear milik Aine, yang mana dengan kekuatan maksimal Aine inilah kita diperlihatkan sebetapa dahsyat dan mengerikannya kekuatan Aine ini. Iya, dengan kekuatan maksimalnya tersebut, dalam sekali setut saja Aine berhasil membantai para makhluk isekai dengan begitu mudahnya. Tapi belum selesai ya bro animenya, karena di akhir scene kini kita diperlihatkan iya, siapakah wanita berambut hijau ini? Dan apakah wanita ini Tobruk juga? Ya, itu semua akan terjawab pada episode berikutnya, mamang. Di akhir scene, Ain cuma mau ngasih informasi aja kepada kalian yang cewek. Sebenarnya, Ain juga bisa ngecas loh, fast charging lagi 120 watt.